Pada suatu pagi yang cerah, dua orang pemuda bernama Jaka dan Jeki yang sedang melanjutkan perjalanan besarnya menuju negara ajaib bernama Chili. Dengan senyum lebar, ia siap menjelajahi tempat-tempat baru yang belum pernah ia lihat. Setibanya di Chili, Jaka dan Jeki berjalan santai di gurun Atamaka. Salah satu gurun paling kering di dunia, namun bagi Jaka dan Jeki, gurun itu bukanlah tempat yang menakutkan. Angin lembut, pasir berkilau keemasan, dan langit biru membuatnya merasa seperti berada di negeri dongeng. Di sana, mereka menikmati pemandangan matahari terbenam yang sangat indah. Gurun mendadak berubah berwarna oranye seperti emas cair. Jaka dan Jeki tersenyum bahagia. Petualangan ini akan luar biasa, pikirnya. Besoknya, Jaka dan Jeki melanjutkan perjalanan ke Torres del Paine. Pegunungan raksasa yang menjulang seperti menara batu berdiri megah di depannya. Danau berwarna biru jernih memantulkan cahaya langit, membuat semua terlihat seperti kristal. Mereka hiking pelan-pelan sambil menikmati suara burung dan angin. Sesekali mereka berhenti untuk melihat rubah kecil yang mengintip malu-malu dari balik semak. Kemudian Jaka dan Jeki pergi ke Taman Nasional Rapa Nui, tempat patung-patung besar Moai berdiri diam mengawasi pulau. Jaka dan Jeki menghitung patung-patung itu satu persatu. Aneh, mereka seolah melihatnya dan tersenyum ramah. Jaka dan Jeki berfoto sambil tertawa, lalu melanjutkan petualangannya. Setelah puas, Jaka dan Jeki melanjutkan perjalanan ke tempat yang sangat berbeda. Grey Glacier, daratan es yang luas dan dingin, udara sejuk menusuk hidung dan salju turun perlahan seperti kapas. Saat Jaka dan Jeki berjalan, mereka mendengar suara aneh. Aku kedinginan. Jaka dan Jeki berhenti. Di balik bongkahan es tampak sesuatu besar sedang menggigil. Dan ternyata itu adalah anomali nanas. Tubuhnya tinggi, kulitnya berduri lembut, dan wajahnya terlihat lucu meski sedang gemetar. Aku tersesat, katanya dengan suara bergetar. Jaka mendekat dan berkata, "Jangan takut, aku akan menolongmu." Jaka dan Jeki mengumpulkan ranting kering dan membuat api unggun kecil. Anomali nanas langsung mendekat dan menikmati hangatnya api. Malam semakin gelap. Mereka mencari tempat aman dan akhirnya masuk ke sebuah goa batu. Di dalam goa batu, sambil beristirahat mereka bercerita. "Aku tinggal di perkebunan nanas Chili," kata anomali nanas. "Aku ingin pulang, tapi terseret badai." Jaka dan Jeki tersenyum. "Besok kita pulang bersama santai saja, kawan." Esoknya mereka berjalan lama melewati salju. Tiba-tiba sebuah truk warga Chili melintas. "Naik, aku bisa mengantar kalian," kata sopirnya ramah. Mereka bertiga naik ke truk tersebut. Angin dingin berhembus, tapi perjalanan terasa hangat karena mereka bertiga saling menyemangati. Tak lama, sampailah mereka di perkebunan nanas, tempat indah dengan banyak nanas besar yang hidup damai. Anomali nanas menatap Jaka dan Jeki dengan mata berkilau. "Terima kasih sudah menolongku, kamu sahabat terbaikku." Jaka dan Jeki tertawa kecil berkata, "Kami senang bisa membantumu." Sebagai tanda terima kasih, anomali nanas memberikan sekantong rujak segar. "Ini untuk perjalananmu berikutnya. Semoga membuatmu tetap bersemangat ya." Jaka dan Jeki menerima hadiah itu dan mereka saling tersenyum. Jaka dan Jeki naik kembali ke truk yang sama, melambaikan tangan sambil berkata, "Sampai jumpa sahabat. Kami akan kembali suatu hari nanti." Jaka dan Jeki pun melanjutkan petualangannya menuju tempat baru yang menanti.
Dari petualangan Jaka dan Jeki, kita belajar bahwa kebaikan selalu membawa keajaiban. Saat kita mau menolong tanpa pamrih, kita bisa menemukan persahabatan baru, pengalaman indah, dan hadiah berharga dalam perjalanan hidup. Dan ingatlah, teman bisa datang dari mana saja, bahkan dari sebuah anomali nanas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol link dan subscribe ya, agar gak ketinggalan cerita menarik berikutnya dari Jaka dan Jeki.